protein X itu antigennya strukturnya ABCD gitu ya. Ya, struktur antigennya ABCD. Tapi ketika terjadi struktural alteration jadi ACBD. Dan ACBD itu nggak ada di list self antigen. Loh ini siapa? Jadi dianggap asing karena perubahan struktural tersebut. Ini sering terjadi pada mutasi-mutasi ya, mutasi-mutasi yang nanti bisa dipelajari lagi. Gitu. Terus bisa juga, nah, dan ini kan yang berubah bukan limfositnya, tapi yang berubah adalah antigennya. Perubahan antigen yang ketiga yang juga paling sering terjadi adalah adanya, antigennya sih mungkin nggak berubah ya, tapi kostimulatornya bertambah banyak. Sehingga ketika terpicu karena ada kostimulator yang berlebihan, maka terjadilah penyerangan terhadap antigen tersebut. Nah, semuanya itu bermuara pada suatu kejadian autoimunitas. Ini loss of tolerance ya bisa menyebabkan atau menimbulkan reaktif T cells atau reaktif B cells atau regulatorinya yang tidak adekuat. Jadi sebenarnya B cell sama T cell-nya oke-oke aja. Cuma kan saya nggak tahu persis di imun kemarin diajarin apa enggak. Ketika proses inflamasi itu selesai, misalnya infeksinya bakteri sudah tereliminasi semua. Proses inflamasinya itu yang menghentikan adalah si ini. Salah satunya, udah, musuhnya udah hilang. Itu fungsinya si regulatori yang meredam uh, proses imun. Gitu. Nah, ketika proses imun ini, ketika peredam yaitu sel T regulator ini tidak adekuat, entah jumlahnya kurang atau perintahnya kurang keras, misalnya dia lagi rame tuh ya, sel T sama sel B-nya lagi perang-perangan di situ, si sel T regulatornya datang ngomongnya pelan, suaranya suara kecil, nggak pakai toa, nggak kedengeran. Ya itu regulatornya mungkin banyak banyak tapi tidak adekuat perintahnya itu. Sehingga tetap nih yang sel T sama sel B-nya itu akan tetap ada di situ, tetap aktif sehingga terjadi kerusakan jaringan di sekitar situ. Nanti ada contohnya di belakang. Ya, sehingga proses tersebut akan menyebabkan proses damaging, proses patogenik, sama proses yang dari sel T sama sel B dan imun kompleks yang ada di tempat lokal tersebut. Ini gen-gennya yang dikatakan berperan pada proses autoimun, apapun itu. Paling sering adalah yang di atas ini yang masih. Terus bisa juga apoptosis gen, yaitu gen yang memerintahkan ketika diaktifasi gen tersebut, maka sel tersebut akan diminta untuk bunuh diri. Nah, ketika ada masalah pada gen ini, maka sel tersebut tidak bisa diminta dibunuh الله untuk أكبر ini kalau ini kan الله gennya أكبر ya. Nah, kalau secara spesifik di kromosomnya bisa dilihat HLA, ALL. Posisinya ada di mana? Ini gennya. الله Hyperosine أكبر spondilitis, akut anterior atau good Pasteur syndrome, hyperosine ya, ada di lihat di sini. Ya, kita ke sini lagi. Ini kromosom, ini adalah الله lengan pendek, أكبر ini adalah lengan panjang. Rata-rata kliennya itu ada أشهد di أن لا HLA-GR. إله HLA-GR إلا itu ada di mana? Nah, cuma dua ini aja yang bego tuh. Ankylosing الله spondylitis sama akut anterior uveitis di UVA-nya. Nah, ini أشهد أن HLA لا dari sini, kemudian di sebelah sini, sebelahan sama C. Nah, D itu ada إله di bawah, إلا di tengah sampai bawah الله dari lengan panjang kromosom. Oke. أشهد أن Nah, di sini ada HLA-D yang محمد رسول DR, DG, sama HLA. Paling sering memang kelainan-kelainan autoimun الله yang terjadi akibat perubahan genetika itu adanya di sini. Genetika yang berubahnya di أشهد HLA-DR. أن Jadi panjang. محمد Nah, di mana aja tuh رسول ini? DDR2, DDR3. Tuh. Nah, ini terlalu dalam kalau untuk teman-teman. الله Ya, nanti mungkin mau lebih lanjut lagi silahkan baca sendiri atau حي على apa namanya belajar lagi di S2. Di S2. الصلاة Yang penting adalah di sini nih apa namanya ini perbandingan antara حي على kejadian pada pasien perempuan sama pasien laki-laki. Ya, kalau 0,3 berarti ini lebih banyak terjadi pada kalau kurang dari satu ya, kurang dari satu kejadian lebih banyak daripada pada pria daripada wanita. Hyperosine itu banyak terjadi pada pria. 3 pria dibanding 1 wanita. Ya, kalau ini setengah
2 pria dibanding 1 wanita. Yang unik tuh yang di sini. عيار SLE. SLE itu 10 sampai 20 kali lipat pada wanita dibanding pada laki-laki. Dan memang kenyataannya seperti itu. Alhamdulillah عيار kemarin S2 penelitian saya tentang SLE itu sudah terindikasi dengan dengan pasien-pasien itu, dan memang kebanyakan sampel yang saya ambil tuh ya pasiennya perempuan. Dari selama 6 bulan saya ngambil sampel itu cuma 1 pasien laki-laki. Bahkan di waktu itu namanya di RSI saya ini nggak أكبر segini, bisa 30 sampai 40 pasien loh ini. Iya 30 pasien. الله Itu yang أكبر laki cuma 1. Gitu. Itu yang terjadi kemarin di RSI saya. لا Tuh. إله Gede banget nih إلا SLE. Yang lainnya nih multiple الله sclerosis 10 kali lipat di perempuan. Dan memang kalau kita lihat angkanya di sini اللهم itu رب kebanyakan هذه pasien الدعوة autoimun itu التامة perempuan. Cuma ini doang nih. Di kelompok ini والصلاة pasiennya laki-laki. القائمة Oke, آت محمدا ini salah satu contoh aja di الوسيلة kromosom 6. Banyak lagi di kromosom yang والفضيلة lain. Tetap HLA-DR-nya ada وابعثه di sini. مقاما محمودا Ini الذي contoh-contohnya وعدته ada yang sistemik, ada yang organ spesifik. Yang organ spesifik ya type 1 diabetes mellitus itu memang kuat diduga adalah penyakit autoimun yang mana sel betanya itu awalnya ada tapi habis itu banyak berkurang karena apa namanya sel betanya banyak terserang ya yang diserang adalah sel betanya sehingga sel betanya mati. Sel beta kan produsennya itu. Kalau di Pasteur syndrome itu kerusakan pada glomerulus di ginjal, multiple sclerosis pada mielinnya. Yang lainnya ini ada banyak lagi. Ada grafistis, tiroid, tiroiditis juga di tiroidnya. Pulau-pulau tiroidnya itu rusak oleh proses autoimun. Pernicious anemia juga produsen B12-nya diganggu. Jadi bukan bukan pada ikatan Fe-nya ya, tapi B12-nya. Yang mana kita tahu B12 itu sangat penting pada proses itu kan defisit. Dalam hal ini adalah HB itu. Adisonesis, kelenjar adrenalnya mengalami penurunan kortisol karena kerusakan oleh namanya proses autoimun juga. Vitiligo, nah ini kulitnya putih nih. Ini melanositnya dimatikan. Oh ya, ya benar sih. Bisa sampai mati. Ya, melanosit kan sel-sel yang membuat warna tubuh. Warnanya kalau terlalu banyak melanosit jadinya lebih gelap warnanya ya. Gitu. Kalau melanositnya kurang, maka orang tersebut warnanya cenderung putih. Nah, ada yang bapak ibunya warnanya coklat atau sawo matang ya, tapi anaknya putih banget itu vitiligo. Tapi di titik tertentu dia nggak jauh mengalami vitiligo di seluruh tubuh. Nah, ini kelainan pada penghancuran melanosit oleh sel atau kok sel oleh ataupun proses di mesin grafis ini yang parah. Neuromuscular junctionnya yang dirusak, diganggu. Ini sebenarnya kalau di otot biasa tuh nggak masalah. Cuma ketika dia menyerang otot-otot pernafasan, udah taruhannya nyawa. Kalau yang mesin grafis. Ya ini organ spesifik. Kalau sistemik, rheumatoid arthritis, scleroderma, SLE, Sjogren syndrome, poliomyelitis. Ini pendek ya. Cuma sebenarnya organ yang kena banyak. Ini lebih panjang listnya sebenarnya kalau mau di list lagi organ-organ yang terkena dari masing-masing penyakit ini. Itu. Jadi walaupun cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, tapi sebenarnya organ yang kena banyak sekali. Mekanismenya untuk pembentukan autoantigen seperti ini ya. Ini yang tadi saya bilang yang lensa contohnya. Namanya simpatetik optalmia. Misalnya ini adalah dinding kapsulnya lensa, lensa ya. Kapsulnya lensa ketika dia ruptur, pecah atau ada ketusuk apapun itu, maka antigennya, proteinnya itu keluar, ya. Terus ditangkap sama APC. Karena nggak dikenalin, langsung, woi, limfosit, ini ada protein asing, ya, protein asing serang. Di mana posisinya? No, di sana. Dia datang ke mata, serang tuh. Gitu. Terus bisa juga infeksi pada APC. APC-nya kena, nih, APC terinfeksi. Sehingga APC ini akan terus mengeluarkan interferon alfa. Interferon alfa ini merupakan mediator inflamator
inflamasi sehingga pada titik tertentu karena ada uh, titik yang mengalami infeksi ya, itu pada area tersebut akan terjadi peradangan yang terus-menerus pada berhentinya kecuali sampai si infektornya evator. Oke. Tahu apa namanya patogen tersebut ketempelan atau menempel pada antigen yang self antigen sehingga ketika patogen tersebut dilahap PC si antigen selfnya itu apa namanya self antigennya itu ikut termakan. Gampangnya ini ya, si merah-merah ini bulat-bulat merah ini adalah self antigen. Itu ada yang ketempel ke sini. Antigennya itu nempel di patogen yang kapsul merah ini adalah patogen. Ketika dikenalin tuh, ini kok antigennya ada di patogen ini, maka dianggap antigen ini itu adalah antigen asing gitu. Maka ditempelin tuh dari APC dikenalin ke ke TH helper ya, helper mengenalin ini loh. Ada antigen bundar ini yang merah itu saya tangkap dari patogen. Wah, maka dicari tuh. Nah, ketempelan ini. Maka antigen self tersebut yang bundar-bundar merah ini itu dianggap sebagai antigen asing. Yang molecular mimicry apa namanya cross reaction ya antigennya itu mirip mirip banget sama antigen self antigen ya antigennya si apa namanya virus atau bakteri tertentu itu mirip banget sama self antigen contohnya pada rheumatic fever diabetes masih tertentang tapi ya tapi dimungkinkan ke arah sana sklerosis juga seperti itu yang paling yang sudah confirm itu yang rheumatic fever terjadi karena molecular mimicry oleh Streptococcus beta hemolyticus. Kalau super antigen ini masih banyak dipertanyakan. Yang kuat teorinya di rheumatoid arthritis, walaupun ada teori lain lagi yang lebih kuat dibanding super antigen ini pada terjadinya rheumatoid arthritis. Yang molekul mimikri, patogennya apa aja? Terus, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang pernah kena herpes yang sampai korneanya juga terserang. Itu perihnya minta aman itu. Kalau sampai orang yang kena herpes atau cacar ya, cacar atau herpes itu korneanya juga mengalami peradangan. Nah, ini namanya herpes keratokonjungtivitis. Gitu. Kenapa? Karena struktur virusnya herpes itu ada kemiripan dengan struktur proteinnya kornea, ya, kornea antigen pada kornea. Mirip sehingga anti antibody itu, sorry, sistem imun yang sudah terbentuk yang tadinya diperuntukkan untuk menyerang herpes karena menemukan antigen yang mirip serupa di kornea, korneanya juga ikut terserang. Ini perihnya minta ampun beneran. Sampai-sampai itu pengobatannya agak lama nih. Jadi kelopak matanya kena, kelopak mata sih masih lumayan lah ya. Kalau sampai korneanya mata itu kena, perih dan itu akhirnya rusak, bisa-bisa penglihatannya cacat permanen gitu. Ini yang apa lagi ya. Ini yang saya bilang juga rheumatic fever. Ini Streptococcus beta helminthus type 5 streptokokal. Protein M-nya itu mirip sama miosinnya jantung, sel otot jantung. Mirip. Sehingga ketika seseorang terinfeksi oleh Streptococcus jenis ini, itu sangat berisiko terjadi rheumatic fever, yaitu sel otot jantungnya mengalami inflamasi peradangan karena diserang juga oleh sistem itu. Ini harus cepat didiagnosa. Pak, nanti baru jantungnya kena. Dan lain-lain ini bisa dipelajari lagi lebih lanjut. Yang ada di belakang juga. Tipe satu, yang tipe dua, antibody against cell surface automatic antigen. Ini sama ya seperti tadi juga sindromnya ini. Misalnya pada sindrom autoimmune anemia yang karena pecah, lisisnya eritrosit. Nah, lisisnya itu karena proses imun. Yaitu pada kasus resus ketika seseorang pria agak-agak berisik. Ketika seseorang laki perempuan nih menikah, satunya resus positif, satunya resus negatif, maka ketika anaknya lahir dengan ibu yang resus negatifnya, yang resus negatif, bapaknya resus positif.
Anak yang pertama lahir resus positif itu biasanya selamat. Tapi ketika si ibu ini mengandung anak dengan resus positif, kan dia ada antigen resus tuh, antigen resus. Si ibu ini nggak punya, nggak kenal yang namanya resus, maka dibilang resus negatif. Terus dilihat loh, ini antigen apa? Kok aku nggak kenal? Maka dibentuklah antibodinya, antibodi anti resus. Biasanya ketika proses pembentukan antibodi anti resus itu cukup lama, butuh bulanan, sehingga anak yang pertama tuh biasanya cenderung selamat, bisa lahir dengan normal. Ketika hamil lagi, anak kedua dengan resus positif lagi itu langsung diserang, ya dari apa namanya, belum terbentuk embrio, masih bentuk gumpalan darah itu udah langsung gugur. Bentuk gumpalan darah langsung gugur karena gumpalan darahnya itu resisnya positif, langsung diserang sama sistem imun emaknya ini. Udah akhirnya pasangan yang seperti ini biasanya cuma satu, nggak bisa punya anak berikutnya, ya. Destruction of red blood cell dan lainnya juga bisa sama ya, dipelajari lebih banyak lagi. Kamu tinggal ini untuk dokter umum cuman perlu tahu aja, oh ini loh contoh-contoh autoimun Gout-Passos syndrome gara-gara apa sih? Oh karena kalau kolagennya. Efeknya apa? Terjadi glomerulonefritis. Atau mekanismenya nanti bisa dipelajari lebih lanjut di CCCC. Kalau yang pemphigus vulgaris ini kebanyakan kayaknya yang kompetensi dua nih. Jadi nanti silakan kamu pilih aja. Pilih kamu cari yang kompetensinya 3 atau 3B ya. Dipelajari lagi tentang kompetensinya. Walaupun demikian, yang kompetensi 1 atau 2 itu kamu perlu tahu juga ya. Batasmu hanya sebagai tahu ini. Sehingga kamu bisa kayak ke pasien, Bu, mohon maaf, ini sepertinya arahnya ke penyakit autoimun, ini bukan kompetensi saya. Jenengan saya, sorry ya, jenengan saya konsulkan ya, saya rujuk ke dokter yang memang dokter hematologi biasanya, yang mempelajari imun itu. Ya, ke dokter IPD kalau memang nggak ada dokter penyakit dalam yang memang khusus bisa menangani ini. Gitu. Jadi kamu cuma sampai itu. Tapi kan kamu perlu tahu misalkan ini loh Bu, kliennya itu ada di sini di kolagen, kita ngomong yang ini misalnya di pasar sistem. Ini ada autoimun yang menyerang kolagen kolagen yang ada di ginjal ibu sehingga ginjalnya bermasalah. Ini kalau dibiarkan lama-lama bisa mengarah ke kegagalan ginjal, gagal ginjal. Ketika gagal ginjal terjadi, wah itu mohon maaf Bu, itu prognosisnya kurang bagus. Bisa bertahan itu kalau cuci darah terus kan nggak mau Bu ya, darah tiap minggu. Nah, seperti itu jadi bisa kalian karena susah ya kalau cuma aku ini waktu itu ya. Oh, apaan? Kecil tuh. Akan lebih bagus kayaknya bisa sampai ke sini. Oke, yang type 3 sama juga seperti tadi. Kamu cukup tahu yang penyakitnya sindrom apa, SLE ini misalnya, atau antigennya ada banyak, beneran ada banyak untuk antigen yang bisa mengarahkan ke SLE. Konsekuensinya juga banyak tergantung antigen yang terkena. Bisa glomerulonephritis juga, vaskulitis juga bisa seperti itu. Dan sama ya, kalau SL ini kalau nggak salah dua deh. Jadi kamu cukup tahu, oh ini gejalanya seperti ini. Saya kasih anti inflamasi dulu sementara. Seret, orang gejalanya itu habis ini saya rujuk ke spesialis. Ini yang contohnya vaskulitis ya. Oh ya, nggak masuk. Ini yang vaskulitis, gambarnya seperti ini. Kalau mau dijelaskan mekanisme of disease-nya seperti ini. Jadi ketika ada imun kompleks ya mungkin imun kompleks ini imun kompleks secara umum aja, bukan yang khusus untuk di vaskuler. Maka namanya vaskulitis ya. Vaskuler. Ketika ini ada banyak kompleks imun yang bersirkulasi, ada yang apa namanya nyantol nih, nyantol di endotel, nyantol di endotel. Ya, set of deposition of immune complex. Terdeposisi nih nyangkut, bawa temannya lagi nyangkut di sini. Nah, efeknya apa? Karena namanya kompleks imun, maka akan dicari itu kompleks imun ini akan dibersihkan kan tujuan ya terbentuk kompleks imun ini akan pada akhirnya akan mengundang neutrofil, terutama neutrofil ya, untuk menetralisir ini patogennya ini lagi diikat, menetralisir sehingga ketika neutrofil datang, mediator informasi dilepas, cek 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 cek, diserang nih. Nah, collateral damage terjadi pada endotel yang ada di vaskuler tuh. Akhirnya pecah.
vaskularnya ini ya terjadilah parakuler rusak, udah lah gambaran vaskulitis tuh. Ini ada ya titik-titik merah kecil ini neutrofil granul dari enzim-enzim yang ada punya neutrofil ini. Yang paling baik memang ROS ya, reaktif oksigen spesies itu. Ini rusak nih vaskulitisnya. Ini salah satu contoh autoimun ya, kerusakan endotel yang diakibatkan oleh proses imun. Ini kan self antigen ini. Sel sendiri nih, punyanya sendiri. Endotel kita diserang sama dan tanda kutip ya diserang ya. Sebenarnya bukan bukan pengen nyerang dia, tapi karena di sana ada imun kompleks, maka ya kena deh. Ini kalau yang di ginjal, lupus nephritis bisa karena anti dsDNA atau anti DNA antibodies. Ya, ketika dia masuk atau imun kompleks juga ya, imun kompleksnya itu bersarang di glomerulus, ya, maka terjadi damage tuh di situ. Complement activation dan mana tadi? Ini dia. Maka sel-selnya akan ikut terserang. Gitu. Sebenarnya antibody ini nempel ke DNA antibodies ya, kompleks bentuknya. Tapi karena dia di sini nempel atau terjerat di membran basalis ya dari ginjal, jadi kerusakan. Dan ini nggak berlangsung cepat. Semua penyakit autoimun itu sifatnya kronis ya, penyakit yang kronis. Jadi lambat prosesnya, tapi pasti, perlahan tapi pasti. Sudah rusak nih, kerusakan renal damage. eh, Biasanya kalau penyakit kronis gitu, perubahannya tidak terlalu dirasakan oleh pasien. Tiba-tiba sudah parah. Ini yang tipe 4-nya, yaitu katanya pada kejadian insulin, dermatitis, atau encephalomyelitis. Tadi sudah di awal-awal bahwa pada sel beta pankreas itu bisa terjadi antigen dari sel beta pankreas itu diserang ya diserang maka konsekuensinya adalah kerusakan pada sel beta. Selanjutnya insulin tidak bisa diproduksi, produksi insulinnya menurun sehingga terjadilah diabetes mellitus. Nah kalau sudah seperti ini produsennya atau pabriknya rusak, sudah mau nggak mau dia harus suntik insulin. Nggak bisa tuh pakai obat-obat glukopak, glukofan segala macam tuh nggak bisa. Kamu harus disuntik uh, injeksi insulin terus karena produsennya nggak ada udah. Ya kemarin sempat baca-baca ada percobaan yang cangkok sel beta. Itu saya belum tahu sampai sekarang udah berhasil apa belum. Kalau itu berhasil, ini bisa diatasi. Diatasi. Itu RA, dermatitis. Yang tadi saya bilang ya, ada antigen yang di dalam sendi sendi kecil ya, yang kita sampai sekarang nggak tahu antigen itu apa. Tapi memang khas ada di sini kecil, itu dianggap sebagai antigen asing. Ya dikenali sebagai antigen asing, sehingga terjadilah destruksi pada sendi-sendi kecil tersebut. Seperti gambar yang di slide ketiga tadi ya. Ada gambaran tulang-tulang jarinya bengkok yang parah seperti itu. Itu karena memang destruksi cukup parah seperti itu. Nah, yang keempat ini saya agak uh, masing-masing slide-nya ada di belakang nanti ya. Ada grafisis, mesenografis. Ini yang diserang bukan selnya tapi reseptornya. Ada grafisis, mesenografis, insulin resisten diabetes, sama leukemia. Ya, contoh yang pertama, grafisis. Ini yang kiri adalah proses normal fisiologis, yang kanan adalah proses yang patologis. Fokus ke kiri. Kalau di kondisi normal, oh iya, blok endokrin belum dapat ya. Wah, susah nih. Oke lah, saya jelasin dulu deh. Ini kalau kelenjar tiroid, ya dia hanya akan mengeluarkan hormon tiroid kalau ada rangsangan dari TSH, thyroid stimulating hormone. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari dikirim lewat darah ke kelenjar tiroid. Di mana di kelenjar tiroid itu di folikelnya ada reseptornya nih dia. Ini reseptor TSH. Ketika reseptor TSH ini yang tadinya kosong ditempeli oleh TSH tersebut, ceng itu sama dia akan menimbulkan kaskade ya, suatu rangkaian yang mana endingnya adalah memerintahkan molekul tiroid ini untuk mengeluarkan isinya. Isinya ya tentu saja hormon tiroid ya. Tret, tret, gitu. Terus saja TSH-nya keluar.
ya. Kapan kita butuh tiroid? Ketika metabolisme meningkat, ketika lagi habis makan atau olahraga segala macam itu ya. Itu nanti dipelajari lebih lanjut lagi di blog endokrin. Seperti itu. Nah, ketika produksinya, ingat ya, fokus ke yang sebelah kiri dulu. Ketika sudah selesai atau sudah cukup atau kadar tiroidnya dirasa terlalu banyak, maka secara otomatis TSH itu akan berkurang pengeluarannya. Ini terjadi karena ada feedback negatif ke kelenjar pituitari. Semakin banyak hormon tiroid yang dikeluarkan, semakin kuat feedback negatif ke kelenjar pituitari. Feedback negatif itu akan menyebabkan pengeluaran TSH akan semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang, sehingga akhirnya stop. Itu ini yang terjadi. Oke, ini proses normal. Itu ya. Oke, kita sekarang kembali ke yang gambar ini, tapi yang kanan. Nah, ketika ada proses autoimun pada Graves' disease nih ya, ini ada produksi antibodi anti reseptor TSH gitu. Jadi reseptor TSH ini dibentuk antibodinya. Nih, ada sel B yang gagal apa namanya, lolos dari proses toleransi sehingga dia membentuk antibodi anti reseptor TSH. Nah, ketika cuman ini agak-agak beda ya. Ketika antibodi anti reseptor TSH ini menempel pada reseptor tersebut, jekrek, ini bukan dihancurkan. Kan antibodi nggak bisa menghancurkan ya. Nempel. Nah, ini uniknya. Ketika ini ditempelkan, dia sama menimbulkan kaskade juga di sini. Sehingga memerintahkan tiroid ini untuk mengeluarkan hormon tiroid ya. Tiroid ini mengeluarkan hormon tiroid. Jadi, pengeluaran hormon tiroid di sini, di Graves' disease itu terjadi bukan karena TSH. TSH-nya sih ada tuh. TSH nempel nih di sini, gitu, nempel. Tapi sebagian reseptornya ini ditempelin sama antibodi tersebut, autoimun. Cekrek, nempel. Sehingga produksi keluar, terus ya, molekilnya TSH. Nah, ketika tadi saya bilang ya, semakin banyak tiroid yang hormon tiroid yang dikeluarkan, semakin semakin kuat tuh feedback negatifnya ke TSH. Itu sama seperti yang di sini terjadi juga feedback negatif sehingga TSH-nya berhenti keluar tuh. Tapi karena ini rangsangannya terjadi karena autoimun, ya ini antibodinya masih nempel terus. Sehingga tiroidnya keluar aja terus. Nah, dengan kamu, ini contoh yang tadi saya bilang, buktinya. Dengan kamu tahu patofisiologinya seperti ini, ya, maka kamu bisa paham, oh, kalau Graves' disease itu, maka perbedaannya adalah dengan yang kondisi normal. Kalau kondisi normal, ya, ketika TSH-nya meningkat, ketika tiroid hormonnya meningkat, T3 atau T4-nya meningkat, maka TSH-nya pasti turun, ya. Maka TSH-nya pasti turun. Semakin tinggi T3 T4, semakin rendah TSH, berbanding terbalik. Tetapi ini apa namanya? Dan sebaliknya, ketika TSH-nya rendah, TSH-nya eh, hampir nol ya, maka tiroidnya lama-lama akan turun juga. Nah, ini aneh. Tiroidnya rendah, tapi tiroidnya sorry, TSH-nya rendah, tidak ada produksi TSH. Tetapi ya, nih ya, pada Graves' disease TSH-nya rendah, nggak ada TSH nih. Di darah tuh nggak ada TSH. Tetapi hormon tiroidnya banyak banget gitu. Kan harusnya ketika TSH-nya rendah atau nggak ada, kan nggak ada yang merangsang hormon tiroid. Maka serta-merta si tiroid hormon ini akan ditarik kembali di metabolisme, dihilangkan dari darah. Karena sudah nggak ada yang merangsang lagi. Lama-lama juga akan turun. Tapi beda sama Graves' disease. TSH-nya nggak ada, tapi T3, T4-nya tinggi. Maka ini dengan tahu metabolismenya, dengan tahu mekanismenya itu, kamu bisa cek. Oh, kalau curiganya ke Graves' disease, nggak nggak cukup tuh cuma meriksa T3 T4 aja. Periksa juga TSH-nya. Gimana TSH-nya normal apa enggak? Kalau T3 T4-nya tinggi, TSH-nya tinggi, oh wajar, itu fisiologis. Karena ketika TSH-nya banyak, maka tiroid hormonnya juga akan banyak. Kan gitu. Karena si TSH ini kan yang merangsang stimulasi pengeluaran tiroid hormon. Ya.
TSH banyak, maka T3 T4 banyak. Ada graft disease, TS nggak ada atau kecil dikit, tapi T3-nya banyak. Nah, terus siapa nih yang merangsang pengeluaran tiroid segini banyak? Ini nih antibody, ya gitu. Ini patogmekanismenya, mekanisme of disease-nya. Yang pada hal ini adalah terkait dengan nih lagi contoh myasthenia gravis. Myasthenia gravis juga pada reseptor, cuman dia reseptor asetilkolin yang diserang. Oke, sama kayak hereditary ya, kita fokus dulu yang sebelah kiri. Kita fokus dulu ke yang sebelah kiri. Ini gambaran asetilkolin reseptornya ketika aman damai sentosa, belum ada perintah untuk kontraksi di otot ya, belum ada pengeluaran asetilkolin. Ketika muncul datang, woi, gerak, woi, datang nih ya, impulsnya datang, set, maka vesikal-vesikalnya akan mengeluarkan asetilkolinnya. Asetilkolinnya akan nempel di reseptornya. Yang hijau ini reseptor asetilkolin, ACH reseptor. Nempel, maka terjadilah kaskade juga sama yang menyebabkan kontraksi otot. Itu. Nah, ketika orang tersebut mengalami myasthenia gravis, kondisi tersebut berupa terbentuknya antibodi dari sel B ya, dari sel B yang mengenali reseptor ini sebagai asing ya. Protein atau antigen yang ada di reseptor ini dianggap asing sehingga dibentuklah antibodi anti-I reseptor ACH ini. Diproduksi nempel di sini. Jebret. Beda sama tadi. Kalau di sini ketika reseptor asetilkolin ini ditempeli, kontraksinya nggak ada, ya nggak ngefek apa-apa. Beda sama si graft disease. Ketika ditempeli maka folikel ini akan dirangsang untuk mengeluarkan tiroid. Kalau ini enggak, ketika reseptor ini ditempeli bukan berarti terjadi masa kontraksi, enggak, tapi cuma ditempelin gitu aja. Nah, bahayanya tuh kalau gini nih, ketika ada perintah, woi kontraksi woi ya, cret, asetilkolnya keluar, lah nggak ada tempat buat nempel, tempat nempelnya sudah didudukin sama antibodi, sehingga impulsnya ada, asetilkolinnya banyak di celah sinaps ini, tapi nggak ada kontraksi. Ini bahaya kalau terjadi pada sinyal-sinyal yang dikirimkan ke muskulus diafragma, muskulus interkostalis, internus maupun externus. Orang yang berhenti nafas, ya hitungan menit mati kalau nggak dikasih bantu nafas. Ini gara-garanya nih. Ya perintahnya ada, oh ya, ayo dong nafas dong. Gak bisa karena si reseptornya sudah dipenuhi, diduduki sama antibodi ini. Tuh. Nah, dengan tahu mekanisme seperti ini, maka tentu emergensinya dulu ya. Ingat-ingat emergensinya. Oke, kita kasih bantuan nafas. Biasanya langsung ke ICU itu. Kasih apa namanya? Alat bantu nafas. Ya, dengan proses-prosesnya ya. Bantu nafas. Jadi nafasnya hidupnya vegetatif. Benar-benar dipendent sama alat sambil ya proses autoimun ini diatasi. Dikasih antiinflamasi, dikasih macam-macam buat. Nggak cuma satu macam, ada banyak macam. Ya, saya sendiri kurang paham sampai segitu dalamnya karena itu sudah kompetisinya spesialis itu, sehingga nanti antibodinya ini lepas. Ketika sudah lepas ya rangsangan sudah mulai muncul, bisa jalan udah lepas, tapi seumur hidup orang tersebut perlu untuk mengontrol antibodinya ini. Oke, ini insulin dependent tadi sudah. Ada dua macam ya, yang paling ini ya yang diserang itu sel betanya. Sel betanya diserang mati udah, akhirnya eh, produsen insulinnya nggak ada. Ini karakteristik dari autoimun ya, dari penyakit-penyakit autoimun. Secara umum dia dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya, banyak faktor. Paling kuat adalah genetik, paling umum adalah genetik dan lingkungan, seringnya ditambah sama patogen. Tuh. Fenotipnya sifatnya heterogen, ada banyak variasi, dan biasanya nggak cuma satu gen, ya. Kelainannya pada polygenicity, satu penyakit muncul akibat kelainan pada beberapa gen. Genetik heterogeneity, ya sama ya, mirip tadi. Different gen,
atau different allele itu berkontribusi pada satu kelainan fenotip. Atau onsetnya juga bervariasi. Ya, nggak bisa dibilang nih, oh SL itu hanya pada usia tua. Enggak juga. Ada kok pasien yang masih usia remaja itu kena lupus juga gitu. Ini review aja sih kalau mau lihat ini slide panjang nih. Skip skip. Pak. Kalau nggak Immune ada waktu. system of our body. Oke, itu autoimun. Saya punya waktu setengah. Ada yang mau nanya untuk autoimun? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut ke imunodefisiensi. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi autoimun itu adalah imunnya galak, saking galaknya dia nyerang temannya sendiri. Kalau imunodefisiensi ini lemah imunnya, imunnya imunnya letoy sudah sama dia. Ya, defisiensi pada sistem imun itu bisa terjadi pada sistem imun innate maupun adaptif. Baiknya pengantarnya dulu. Oke, sistem imun itu penting ya. Sistem imun yang normal penting pada tubuh untuk yang paling utama untuk melawan patogen. Yang kedua untuk perbaikan jaringan atau pada luka biasanya. Itu kan juga perlu sistem. Atau produk toksik bukan patogen, bukan kerusakan, tapi kayak kamu nggak sengaja nelen baygon, ya ada ya nggak sengaja nelen baygonnya. Wes seperti itulah. Eh, oh menghirup biasanya pakai terlalu banyak nyemprotin spray baygon itu terus terhirup itu bisa diracun toksik itu butuh sistem juga. Kalau itu terganggu, ya terganggu, maka akan menyebabkan suatu penyakit yang khas yaitu penyakit karena defisiensi sistem imun. Yang serius bahkan mungkin sampai ke kematian. Jadi bukan cuma sekedar sakit aja, bukan sekedar sakit parah aja, tapi juga sampai ada yang membagi menjadi congenital sama acquired, ini yang paling sering ya. Kalau congenital itu dari lahir sebenarnya, cuma karena bayi yang lahir itu masih punya imun dari si ibu, nah ya masih punya antigen, masih punya limfosit T, limfosit B dari punyanya si ibu dulu dari peredaran darahnya, maka dalam 3 bulan itu biasanya nggak kelihatan. Orang yang mengalami defisiensi sistem imun itu nggak kelihatan pada 3 bulan awal kehidupan, gitu, karena masih ada efek proteksi dari antibodi yang kongenital atau yang acquired. Yang maksudnya adalah HIV, HIV AIDS ya, yang disebabkan oleh infeksi HIV. Virus yang menginfeksi sel TCD4. Ini yang buku lama ini kita skip aja ya. Saya belum update juga nih buku ini dari Baratwijaya. Sorry sorry. Ini harusnya slide ini saya buang. Itu cuman dari beliau mengatakan membaginya beda, bukan acquired, bukan congenital, tapi spesifik cuma non spesifik. Cuma setelah saya baca lebih detail lagi, saya sendiri agak bingung. Ya, mungkin ilmunya beliau terlalu tinggi buat saya. Kenapa bingung? Karena ada banyak overlap antara yang spesifik sama non spesifik. Gitu. Saya perlu belajar lebih banyak lagi seperti yang di Baratwijaya. Saya lebih kena dengan yang komunitas sama Aquarit ini. Ini dari yang bukunya si siapa tadi? Punya imunologi tadi. Nah, kondisi umum orang yang mengalami imunodeficiency itu apa? Ini yang nomor satu paling sering. Dia akan lebih mudah mengalami infeksi. Baik, kalau misalnya nih ya, dalam satu kelas nih, angka teman-teman 2023 dalam satu kelas sama-sama terserang virus influenza, maka orang yang imunnya lagi turun ya itu sakitnya lebih parah biasanya. Atau ketika temannya sudah sembuh, sama-sama sembuh, dia besok kena lagi, sembuh lagi kena lagi, sembuh lagi kena lagi, gampang sakit. Jadi kalau orang bilang penyakitan ya, seperti itu. Sama juga orang yang terkena HIV. Ketika dia terkena HIV, maka biasanya tuh kalau kena influenza, nggak ada gejala. Tapi ketika dia kena dengan paparan yang sama, dia langsung sakit parah. Tuh, ya. Bisa terjadi peningkatan resiko, bisa juga peningkatan manifestasi.
Kalau di defisiensi terjadi pada imunitas yang humoral, maka resikonya tentu yang ekstrasel ya, infeksi bakteri piogenik. Tapi kalau yang defisiensi pada imunitas seluler, sel T-nya, maka infeksinya intraseluler biasanya yang paling sering. Jadi karena kelamaannya di sana. Kalau kena dua-duanya bahaya sudah. Suram ini kalau udah ketiga. Nah, pointer ya. Yang ketiga ini suram. Nah, eh kalau orang itu mengalami defensi imun, ini bisa mengalami atau terkena kanker juga ya. Karena salah satu teorinya adalah kanker itu dipicu oleh EBV, dipicu oleh infeksi Epstein-Barr virus. Virus nih, virus biasa. Cuman biasanya kalau sistem imunnya lagi bagus, ya kuat ini, walaupun terinfeksi ini tenang, bisa mati ini dia. Tapi karena dia mengalami imunodeficiency, infeksi Epstein-Barr-nya ini persisten, ada terus. Nah, itu sel yang terinfeksi bisa berubah menjadi sel kanker. Iya, karena kan dia intraseluler. Maka sel kanker yang muncul pada pasien defisiensi imun, biasanya defisiensi imunnya itu terjadi pada yang level seluler. Karena dia tidak bisa menangkal itu. Bisa juga terjadi oleh defek maturasi atau aktivasi limfosit. Jadi limfositnya nggak matur-matur, atau kalaupun sudah matur nggak bisa diaktifasi. Gitu. Yang tidak umum, nah, preferensi imun berhubungan dengan meningkatkan insiden atau imunitas. Ini aneh nih, nomor 4 ini benar aneh. Kan kita tadi sudah bilang, defisiensi imun itu imunnya turun. Tapi orang yang mengalami autoimun malah mengalami penurunan sistem imun. Nah, itu gimana caranya nih? Why? Ada bisa jawab nggak kira-kira? Sebenarnya mekanismenya belum diketahui ya, cuman paling gampang itu yang terkena regulatornya ya. Jadi sel regulatornya yang terkena karena regulatornya defect, apa namanya, turun. Tadi yang waktu ingat nggak waktu di slide-nya autoimun itu kan salah satu kegagalan toleransi karena sel T regulatornya nggak ada. Nah, sel T regulator itu nggak ada atau kurang atau defisiensi, itulah imunodefisiensinya. Gitu. Jadi ketika imunodefisiensi terjadi pada sel T regulator, maka ini sangat berisiko pasien mengalami autoimunitas. Gitu. Oke. Mekanisme gimana nggak tahu, masih belum ketahuan. Oke, seperti yang saya bilang tadi, saya lebih senang pakai yang pembagian kongenital sama acquired. Kalau yang kongenital ini sejarahnya ya, pertama kali dulu tahun 1992 ini kasus imunodeficiency pertama kali diketahui. Ya, X-linked alpha gamma pada anak laki-laki umur 8 tahun. Ternyata terjadi defek pada pembentukan limfosit B. Dia nggak punya limfosit B. Loh, kok aneh ya? Limfosit B-nya nggak ada di limfasi. Akhirnya dicari-cari, ketemu nih. Si Luton tahun 1992. Wah, ini penyakit baru nih. Ya, terjadi penurunan limfosit B. Gitu. Karena pembentukannya nggak ada. Ini makanya ini kasus imunodefisiensi yang pertama kali ter terdiscover ya. Ini kasusnya ini ya, anaknya yang 8 tahun tadi, dia mengalami artritis, sepsis, dari mulai usia 4 tahun, serangannya banyak banget ini. Ini yang kita bilang tadi, anaknya penyakitan, gampang sakit, pneumonia, fokus, sepsis fokus, banyak tuh. Sampai ke telinga juga, otitis media, gitu. Terus ketika dikasih imunisasi tifoid itu tidak terbentuk antibodi anti tifoidnya, dikasih imunisasi difteri juga tidak terbentuk antibodi anti difterinya. Seperti itu. Itu kasus yang pertama tahun 1952. Ini hubungannya sama X-linked alpha gamma globulinnya yang mana gen tersebut penting untuk pembentukan limfosit B. Yang kongenital pada beberapa definisi imun kelainannya bisa terjadi pada komponasi innate maupun adaptif. Yang innate itu umumnya karena fagositnya bermasalah. Ya, fagositnya bermasalah. Sehingga ketika ada patogen apapun itu tidak bisa termakan, wah enak udah bebas. Parah nih kalau sudah fagositnya nggak masalah, nggak kerja,
dia nggak bisa mengaktifasi sistem imun adaptif dong. Gitu. Atau bisa juga karena komplemennya. Paling sering memang fagositnya yang salah. Tadi juga seperti yang tadi dibilang, ada masalah pada maturasi limfosit. Ini kalau yang adaptif. Limfosit tidak bisa dimaturasi. Atau eh, respon, sorry, limfositnya itu ketika sudah matur, tapi kayak apa ya, kayak melempem gitu loh. Nggak bisa berespon, nggak bisa galak sama antigen asing. Jadi respon imunnya itu terhadap stimulasi antigeniknya biasa aja. Kayak 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 apa ya? Kayak security males lah. Pak, tolong Pak, di situ sekarang ada maling Pak. Oke, siap. Untuk aktivasi, tapi kurang berespon. Ini gambarannya ya. Kalau pada sistem imun innate, kalau pada komplement seperti ini, silakan sendiri. Kalau yang di fagosit ada bisa secara fagositnya berkurang atau defisien secara kualitas maupun kuantitas jumlah maupun kualitasnya. Ini penyakitnya ada uh, chronic rheumatoid disease, ada penurunan G6PD. Ini yang berperan pada uh, apa namanya penambahan jumlah fagosit. Nah, orang yang mengalami defisi pada enzim G6PD ini jumlah fagositnya akan berkurang. Oke, ini sama seperti yang tadi yang di autoimun. Jadi kalau mau mempelajari seperti ini aja. Ini penyakitnya apa? Chronic rheumatoid disease. Penyebabnya apa? Ini defektifnya, mekanismenya seperti ini. Yang perlu kalian pahami untuk di blok ini adalah mekanisme dari suatu penyakit tersebut. Chronic rheumatoid disease terjadi mutasi pada fagositnya ya, pada fagositnya sehingga akan menyebabkan kondisi seperti ini. Mirip semuanya hampir sama, yaitu terjadinya penyakit infeksi yang berulang. Sorry. Recurrent intracellular bakterial, recurrent bacterial dan fungal infection, pasti infeksi berulang. Gitu. Nah, kalau yang adaptif bisa di limfosit B juga bisa juga pada limfosit T. Ini limfosit B-nya bisa jumlahnya menurun, tapi memang paling sering limfositnya jumlahnya normal. Cuma kemampuan dia memproduksi antibodi itu kurang. Gitu. Antibodi dalam jumlah yang banyak, imunoglobulin dalam jumlah yang banyak. Bisa karena salah satu atau bisa juga sama. Ini yang kasus pertama tadi ya, X-linked gamma-globulinnya. Ini contohnya antibody defisiensi, mekanisme of defect-nya seperti ini, mutasi pada gen-gen yang ada. Makanya kalau yang adaptif itu terjadi karena mutasi ya. Sorry, terjadi karena kelainan genetika, baik karena mutasi maupun adanya gangguan. Uh, sorry, mutasi pada saat apa namanya di janin atau akibat dari paparan lingkungan. Misalnya, oh anak ini terlalu sering di foto ronsen, itu terjadi mutasi. Seperti itu. Kelainannya ada banyak macam. Hmm. Kalau untuk limfosit T, seperti juga di kuliah-kuliah yang ada di FSHI, setiap kelainan pada sel T itu sering kali diikuti oleh kelainan pada sel B. Apa? Ada sel CD4 yang menjembatani atau mengaktifasi fungsi dari limfosit B. Gitu. Kalau sudah di sentral, yaitu berupa aplasia timus, ini khas nih, Legier syndrome. Ini semua sel T-nya error, nggak ada, baik jumlah maupun kualitas. Kalaupun ada, kualitasnya nggak bagus. Karena timusnya mengalami aplasia. Ya, aplasia tahu kan ya? Oh, sudah tahu, sudah ada kuliahnya di Pak Yoyon ya. Aplasia, metaplasia, seperti itu. Nah, terjadilah Legier syndrome, ini limfosit T. Sehingga kalau ada kelainan pada limfosit T, selain dia
eh, yang utamanya adalah mengalami peningkatan resiko dan kejadian seluler, dia juga akan mengalami peningkatan risiko atau kejadian penyakit ekstraseluler karena limfosit B-nya penyakitnya. Ada juga severe combined immunodeficiency yang sel T sama B itu memang dari awalnya sudah sama-sama turun sel T sama sel B-nya. Eh, anak dengan ini kalau nggak salah pernah difilmkan yang ini HCID ini. Jadi anak itu karena di diagnosa penyakit ini maka orang tuanya itu sama dokternya juga ya itu membuatkan seperti kapsul untuk anaknya. Jadi anaknya itu hidup dalam kapsul yang mana tujuannya untuk menjaga biar dia tidak terkena infeksi dari mana-mana. Gitu. Saya lupa tapi judul ini. Bisa dicari deh. Ini suatu kasus SCD yang difilmkan. Gitu. Karena nggak bisa menghadapi semua jenis infeksi. Kena semua nih. Kalau yang tadi yang di ini yang sel T itu utamanya sel T, sel B-nya kena sebagian atau nggak parah-parah amat. Tapi kalau ini baik sel T maupun sel B-nya parah. Tuh. Nah, ini patofisiologinya ya terlalu dalam kalau ini saya bilang karena imunogenik banget. Ada gen gamma C, IL-7 reseptor alfa dan lainnya itu akan mengalami apa namanya gangguan pada pembentukan atau aktivasi dari proleukosit T, prolimfosit T. Ini prolimfosit B cuma dua, ada sama PNP. Terus sampai akhirnya terjadi masalah pada sel T CD4 sama CD8 serta sel B. Sel B-nya itu yang seperti yang tadi tahu di sendiri apa sih? Terapinya apa? Susah. Kalau terapinya kalau sudah mengalami imunodeficiency, kalau dia kongenital, yang terpenting PR-nya adalah nih, meminimalisir dan kontrol infeksi. Ini yang dipakai sampai sekarang. Sakit dikit, mau nggak mau antibiotik. Nih. Nah, ini yang jadi pisau mata duanya. Ketika dia sakit dikit main antibiotik, maka organ yang terancam berikutnya adalah ginjal. Gitu. Karena ginjal punya kemampuan untuk menetralisir antibiotik untuk dikeluarkan lewat urin. Ketika sering terinfeksi, maka sering pula dia mengkonsumsi antibiotik, antivirus, segala macam itu, ginjalnya lama-lama rusak. Tapi kalau nggak minum antibiotik, ya mati juga karena infeksi. Ini, aduh, sampai sekarang deh. Ini di medis, si malakamanya itu di situ. Itu ya, kalau sudah kena dokter anak itu, kalau sudah kena anak dengan defisiensi imun yang kongenital, aduh, sedih aja bawaannya. Itu ya. Atau, nah ini, cuman agak-agak soro kalau dia dikasih imun dikasih imun pengganti ditransfer ya melalui imunisasi pasif yaitu dengan cara mentransfer plasma atau di bone marrow transplantation. Ini yang dipakai sekarang. Keberhasilannya masih 50-50 kalau ya bone marrow transplantation. Jadi harapannya dengan bone marrow-nya itu diganti dari orang yang bone marrow-nya normal, maka masih bisa untuk sistem imunnya masih bagus. Walaupun mungkin nggak sampai 100% ya. Itu besar. Jadi fermentasi menunggu proses fermentasi biasanya anak itu akan terus diberikan plasma expander, apa antibody tambahan atau whole blood bisa juga transfusi itu ya untuk backup antibody. Biasanya ini dari keluarganya, entah ini atau bapaknya atau saudara imunisasi. Ketika sudah sampai waktunya, oh oke kita bisa nih jalan bone marrow transplantation jalan. Biayanya nggak murah, keberhasilannya 50-50, ya kita kembalikan lagi ke orang tua mau apa enggak. Kita sebagai dokter cuma eh, apa namanya menyediakan ini loh yang terbaik saat ini. Tuh, untuk acquired kayaknya sudah pernah dibahas ya kita
aja. Karena adalah ngomongin tentang HIV. Sorry, kebanyakan memang HIV. Total penyebab paling menonjol adalah infeksi HIV. Bisa juga imunitas itu turun yang akurat gara-gara malnutrisi. Banyak tuh dulu kasusnya di Afrika-Afrika karena nutrisinya nggak bagus. Akhirnya anaknya banyak yang imunodefisiensi. Akhirnya banyak penyakit yang dulu awalnya diduga, wah di sana banyak penyakit infeksi. Enggak sebenarnya. Karena malnutrisi akhirnya gampang terkena penyakit. Biasanya kalau kena flu biasa-biasa aja harusnya atau bahkan bergejala. Tapi karena nutrisinya kurang, iya wes, flu-nya berat. Kena infeksi di pencernaan, mencet-mencet parah banget. Sampai dehidrasi, akhirnya mati. Kan nggak, masalah malnutrisi doang. Ini yang akurat, banyak jenisnya ya. Memang paling sering adalah ini. Imunodeficiency virus, bisa juga malnutrisi protein, bisa juga karena terapi ya. Dan dari dokter bilang ada terapi, entah kemoterapi, terapi, gitu ya, itu menyebabkan apa namanya kelainan pada sel kanker di sana, sehingga tempat pembentukan leukosit itu akan tertekan oleh adanya kanker di sana, sehingga produksi leukositnya juga akan turun. Baik. Atau pada orang yang mengkonsumsi obat-obat imunosupresan, biasanya pada orang yang habis transplantasi ginjal, mau nggak mau dia memproduksi, mengkonsumsi obat-obat imunosupresan dalam waktu yang lama, bahkan mungkin seumur hidup. Atau orang-orang yang mengalami autoimun disease, maka mau nggak mau dia mengkonsumsi methotrexate segala macam yang sifatnya menekan sistem imun gitu. Sehingga limfositnya mungkin ada, tapi susah untuk diaktifasi karena ditekan oleh obat-obatan ini. Obat-obatan yang eh, imunosupresan pada transplantasi ataupun autoimun itu sifatnya untuk menekan ya aktivasi dari limfosit. Itu yang parah ini kalau ada splenomegali, splennya mau nggak mau, liannya mau nggak mau diambil, dioperasi, maka proses fagositosisnya dari mikroba itu akan berkurang. Ini yang lainnya juga ada trauma, ada tumor ya, radiasi. Yang di malnutrisi yang paling berperan pada eh, sistem imun, malnutrisi zat besi, karena ini terutama pada depresi